lagi di channel kita, yaitu Frontline Creative Production. Nah, di sini kita akan nemenin kamu nih untuk melihat sejarah bahwasanya di Perang Dunia Kedua yang kita pernah dengar di Hiroshima dan Nagasaki itu korbannya amat sangat banyak. Nah, ada di sini fakta sejarah yang terlupakan, yaitu the firebombing of Tokyo. Apa itu? Pemusnahan massal rakyat Tokyo dalam semalam, di mana korbannya yang semalam ini hampir sama dengan gabungan korban di Hiroshima dan Nagasaki. Oke, langsung saja. The firebombing of Tokyo ini adalah salah satu peristiwa terdahsyat yang sering luput dari kita. Pengaboman kota Tokyo, yang mana merupakan ibu kota kekaisaran Jepang, yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan udara B-29 Super Fortress diluncurkan dari Mariana Utara atau Saipan. Serangan udara tersebut bersandi operasi Meeting House. Meeting House silaturahmi kah? Peristiwa ini diluncurkan pada 9 hingga 10 Maret 1945 yang di kemudian hari dikatakan sebagai serangan pengeboman yang terparah dan merusak sepanjang sejarah umat manusia. Armada B-29 terbang di ketinggian 30.000 kaki. Untuk mengurangi risiko dari penerbang Jepang, serbuan dilakukan di malam hari saat langit terang dan berangin. Nah, pemimpin armada B-29 Jenderal Curtis LeMay menyingkirkan senjata dan artileri dari dalam pesawat agar ruang lebih lega dan bisa memuat lebih banyak bom. Wow, niat banget ya. Titik jatuhnya bom juga sudah direncanakan di wilayah padat penduduk dengan rumah-rumah kayu yang mudah terbakar. Tujuannya ya untuk memaksa Jepang menyerah, sekaligus ajang balas dendam atas apa yang mereka lakukan terhadap Pearl Harbor dan penganiayaan terhadap tawanan perang sekutu. Balas dendam itu memang gak baik ya, ambiar banget. Tuh lihat sebelum dan sesudahnya. Hanya dalam waktu beberapa jam, 1667 ton atau 500.000 bom berisi napalm dan petroleum jelly jatuh ke ibu kota Jepang. Napalm itu apa? Ya, napalm itu adalah sejenis zat kimia bahwasanya itu sangat mudah terbakar saat sampai di darat. Bola api raksasa terbentuk tidak hanya menyambar dan menghanguskan apapun yang ia lewati. Ya, bentuknya kecil tapi banyak dan ini lebih murah daripada bom-bom lainnya. Nah, dia berbentuk jelly. Nah, dan ketika kena kulit, ya melepuhlah kita. Nah, hal ini bisa disampaikan oleh sejarawan John Dower. Bukan bibir doer ya, Dower. Oke. Mendeskripsikan apa yang terjadi itu dalam bukunya War Without Mercy. Panas dari kebakaran berkobar sungguh tak terkira. Di beberapa tempat sungai-sungai dan kanal-kanal mendidih. Dan ini hampir sama dan bahkan lebih parah daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ratusan ribu orang tewas dan jutaan orang menjadi tunawisma, dan yang hidup itu kemungkinan kehilangan anggota tubuh dan kena luka bakar. Skala kehancuran akibat serangan bumi hangus di Tokyo seperti dikutip dari Encyclopedia Britannica disebut sebagai salah satu tindakan perang paling merusak dalam sejarah, lebih merusak daripada pemboman yang pernah dilakukan di perang-perang sebelumnya. Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Curtis LeMay, memerintah serangan di seluruh Jepang, pernah mengatakan bahwa seandainya berada di pihak yang kalah perang, dia pasti akan didakwa dengan kejahatan perang. Dan ini lebih parah daripada boman yang pernah dilakukan di Dresden, Jerman. Nah, ya, hal ini kita lihat bahwasanya produksi bom napalm ini diproduksi dengan sangat masif dan massal. Ya, ini tak lain, ya, perang ini emang nggak ada manfaatnya ya, lain menimbulkan balas dendam, kebencian, dan juga kerugian materi ataupun moral. Sangat banyak korban dari rakyat sipil, dan Tokyo adalah salah satu saksi bisu
hari ini telah maju dan telah berdamai dengan Amerika Serikat. Nah, di hari ini juga ada peristiwa sejarah lainnya. Tanggal 10 Maret pada 1876, Alexander Graham Bell melakukan panggilan telepon pertamanya, sebuah upaya yang berhasil. Panggilan telepon perdana itu ditunjukkan pada Thomas Watson. Ini yang ia ucapkan, "Watson, come here, I need you."